Bab 101. Tidak ada yang jantan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Pak Tuaji berjalan keluar dari aula kecil. Dia masih mabuk seperti biasa. Ibu kota kerajaan, sebuah jalan entah kemana. Mileye berempat berjalan cepat menuju kejauhan, dan di belakang mereka berempat, sekelompok besar orang mengikuti, dan semakin banyak orang bergegas menuju sisi ini. Di samping Mileye, Benetmo tiba-tiba berkata, "Bandit Ye, jika kita pergi seperti ini, akankah kita keluar dengan terbunuh?" Mileye melirik Benetmo, "Lihat aku nanti." Benetmo. Tak lama kemudian, rombongan sampai di kaki Gunung Changshan. Di belakang Mileye yang lain, ribuan orang telah berkumpul, dan jumlah orang masih bertambah. Jelas, orang-orang ini semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Mileye melirik Gunung Changshan, dan saat berikutnya, dia menekuk jari, dan pedang langsung dimasukkan ke tanah lebih dari 10 meter di depannya. Mileye menatap Gunung Changshan dengan dingin. Siswa Akademi Changlan Mileye meminta bertarung. Meminta bertarung. Suara Mileye bergema di lapangan seperti guntur. Dengan teriakan meminta pertarungan ini, banyak orang di lapangan langsung menjadi bersemangat. Karena dengan beberapa tindakan Akademi Changmu, dapat dikatakan Akademi Changmu sekarang memiliki reputasi yang sangat buruk di ibu kota kerajaan. Dan Mileye memenggal kepala seorang siswa kerajaan Tang, yang membuatnya dikenal oleh banyak orang di ibu kota kerajaan, terutama para tentara itu. Oleh karena itu, banyak orang di ibu kota kerajaan mulai berpihak pada Akademi Changlan, bahkan banyak yang ingin bergabung dengan Akademi Changlan, namun sayangnya Akademi Changlan tidak bermaksud merekrut murid sekarang. Di lapangan, di atas Gunung Changshan, tidak ada gerakan. Melihat tidak ada pergerakan di Gunung Changshan, kerumunan di tempat itu langsung mulai berdiskusi, beberapa sarkastik, dan beberapa candaan. Selama bertahun-tahun, Akademi Changmu tidak pernah ditantang. Bagaimana Akademi Changmu mengatasinya? Di lapangan, banyak orang memandang Gunung Changshan. Jika Akademi Changmu tidak menerimanya hari ini, tidak diragukan lagi Akademi Changmu akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota kerajaan. Dan prestise serta reputasi Akademi Changmu pasti akan anjlok lagi. Ini adalah penghinaan secara langsung. Akademi Changmu tidak mungkin tidak menerima. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang itu adalah Dwi Kali. Dwi Kali menatap Mileye, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mileye berbisik, "Aku ingin meminta bertarung." Mengatakan itu, dia melirik Dwi Kali, "Kenapa? Tidak ada yang berani bertarung di Akademi Changmu." Mata Dwi Kali sedikit menyipit, "Mileye, kamu akan segera mati, dan masih ada waktu untuk datang ke Akademi Changmu. Kamu hentikan omong kosong sialan itu." Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu Akademi Changmu katakan saja, bertarung atau tidak. Jika tidak ada seorang pun di generasi muda." Saat dia mengatakan itu, dia membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan pedang keindahan spiritual terbang ke tangannya. Dia memegang pedang keindahan spiritual dan menunjuk ke arah Dwi Kali, "Kamu maju juga boleh, aku akan bertarung 1 lawan 1, hidup mati tanggung sendiri." Duel dengan Dwi Kali. Ada keributan di lapangan. Dwi Kali ini dekan Akademi Changmu. Meskipun itu yang terlemah, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi Mileye, kan? Selain Mileye, Benetmo yang lain juga sedikit terkejut. Tentu saja mereka tidak menyangka Mileye akan secara terang-terangan menantang Dwi Kali ini. Tidak jauh, Dwi Kali terlihat sedikit masam wajahnya. Menerima tantangan. Tentu saja dia tidak berani menerima tantangan.
Karena apa yang telah dilakukan Mileye di alam rahasia, dia sudah tahu dengan jelas, Mileye saat ini benar-benar mampu membunuhnya dengan cepat. Jika bertarung, dia pasti akan mati. Tapi jika tidak menerima tantangan, jika tersebar, bukan hanya dia, tapi seluruh Akademi Changmu akan malu. Kata-kata Mileye langsung membawanya ke situasi putus asa. Di lapangan, semua orang memperhatikan Dwi Kali. Menerima atau tidak? Dwi Kali mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sangat muram. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyimpan pedangnya dan berkata dengan lembut, "Akademi Changmu, dari atas ke bawah, tidak ada yang jantan." Lancang. Dwi Kali tiba-tiba berteriak marah, "Mileye, kamu berhentilah bicara omong kosong padaku." Mileye tiba-tiba dengan marah menunjuk Dwi Kali, "Hanya kata-kata sialan, kamu berani bertarung atau tidak? Kalau kamu tidak berani, menyingkir sana, ayo bertarung jika kamu mau, mengapa begitu banyak bicara?" Dwi Kali menatap Mileye, dan berkata dengan galak, "Karena kamu ingin bertarung, maka aku ini akan menemanimu." Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Mileye bertiga. Orang di sini adalah Dekan Jahonli Akademi Changmu. Jahonli melirik Mileye, "Oh, Akademi Changlan tidak mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua." Mileye menyimpan pedangnya dan berkata dengan suara rendah, "Kenapa? Semua orang di Akademi Changmu hanya bisa bicara omong kosong, tiada orang yang punya kekuatan untuk bertarung." Jahonli menyipitkan matanya, "Akademi Changmu tentu saja ada orang, kamu." Mileye tiba-tiba berkata, "Ingin bertarung atau tidak, kalian berbicara terlalu banyak, aku tidak akan menantang kalian lagi." Mengatakan itu, dia memandang Benetmo dan yang lain, "Ayo pergi, aku tidak mau bertarung dengan para wanita ini." Benetmo mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Sialan, ayo pergi." Setelah itu, Mileye berempat berbalik dan pergi. Di belakang Mileye berempat, wajah Jahonli dingin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Rencana awalnya adalah jika Mileye menantangnya, dia akan mencurahkan semua kartunya untuk membunuh Mileye dalam sekejap. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Mileye tidak menantangnya, tetapi berbalik dan pergi, masih dengan sangat tegas. Orang ini tidak bodoh sama sekali. Tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung. Segera, Mileye yang lain menghilang tidak jauh, dan setelah Mileye menghilang, orang-orang di sekitarnya juga pergi. Tak lama kemudian, kaki Gunung Changshan pun bersih. Jahonli menoleh untuk melihat Dwi Kali tidak jauh, "Jika kamu bergerak, kamu pasti akan mati." Dwi Kali berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu. Tapi Akademi Changmu tidak bisa dihina seperti ini." Jahonli berkata dengan lembut, "Akademi Changmu sekarang tidak punya wajah untuk dibicarakan." Dwi Kali menundukkan kepalanya sedikit, "Kalau waktu itu aku..." Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jahonli menoleh dan melirik ke arah tempat Mileye dan yang lain, "Jangan terlalu khawatir tentang masa lalu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Akademi Changlan menghadapi balas dendam dari para kekuatan itu. Dia pasti akan mati." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu berbalik untuk melihat Dwi Kali, "Katakan pada Kerajaan Tang, selama mereka membuat Mileye ini menghilang dari dunia ini, Akademi Changmu akan membantu mereka di masa depan." Mendengar itu, Dwi Kali ragu-ragu, "Bekerja sama dengan Kerajaan Tang, bukankah ini seperti membantu harimau?" Jahonli berkata dengan suara rendah, "Di masa depan, kalau Kerajaan Jiang ini menjadi milik Kerajaan Tang, bagi kita, tidak ada kerugian, tetapi jika Mileye tidak mati, orang ini pasti akan menumbangkan Akademi Changmu di masa depan."
Dwi Kali mengangguk, mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Jahon Li melirik dingin ke kejauhan, lalu berbalik dan menghilang. Tak lama kemudian, fakta bahwa Akademi Changmu takut bertarung kembali menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Dulu, masyarakat ibu kota kerajaan bangga bergabung dengan Akademi Changmu, tapi sekarang, mahasiswa Akademi Changmu tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah Akademi Changmu ketika mereka keluar. Bahkan kerabat dan teman mereka tidak berani mengatakan bahwa teman mereka adalah Akademi Changmu. Terlalu memalukan. Sungguh memalukan. Sebaliknya, Akademi Changlan kembali menjadi sorotan setelah puluhan tahun menghilang. Mileye, Bennett Mo, Jeffrey, Agnes Ji, nama-nama ini ada di ibu kota kerajaan, hampir semua orang tahu. Tidak hanya di ibu kota kerajaan, tapi di seluruh kerajaan Jiang mereka terkenal. Terutama Mileye, ketenarannya saat ini menyusul Ladiaan saat itu. Akademi Changlan. Pada malam hari, semua orang berkumpul di gedung Changlan dan duduk mengelilingi meja. Mileye membawa lebih dari selusin hidangan ke meja, yang sangat mewah dan ramai. Agnes Ji menjilat sumpit dan hendak memulai. Pada saat ini, Pak Tua Ji tiba-tiba berkata, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada semua orang. Semua orang memandang Pak Tua Ji. Pak Tua Ji berbisik, makan dulu. Agnes Ji bergerak, dia sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, seekor ikan di depannya hanya tersisa tulang. Melihat adegan ini, Bennett Mo dan Jeffrey tercengang dan dengan cepat mulai menggerakkan sumpit mereka. Kalau pelan, takutnya bahkan tulang ikan pun habis. Mileye melirik beberapa orang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, dapur masih tersedia. Bennett Mo mengacungkan jempol kepada Mileye, bandit Ye, masakan kamu enak, sama bagusnya dengan yang dimasak ibuku. Mileye. Setelah setengah jam, meja telah tersapu bersih. Bennett Mo sedang berbaring di kursi, dia menepuk perutnya, lalu menatap Pak Tua Ji. Pak Tua Ji, cepat katakan sesuatu, aku akan pergi berlatih. Mileye bertiga menatap Pak Tua Ji. Pak Tua Ji meneguk arak dan berkata, sekarang, kalian berempat berkemas dan segera meninggalkan ibu kota kerajaan. Mendengar ini, Mileye berempat tercengang. Pak Tua Ji berkata dengan suara rendah, aku baru saja menghubungi lembaga umum, dan lembaga umum tidak peduli dengan aku, artinya kita tidak memiliki bantuan asing. Bennett Mo ragu-ragu, lalu berkata, Pak Tua Ji, bukankah kamu pandai berkelahi? Pak Tua Ji melirik Bennett Mo dengan ringan, aku akan lawan satu, dan aku akan memberikan sisanya padamu, bagaimana dengan itu? Bennett Mo. Selain itu, Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Tua Ji, apakah ini serius? Pak Tua Ji mengangguk, ini sangat serius, kalian berempat melarikan diri, harus melarikan diri secara terpisah, lari saja sebisanya. Mileye mengerutkan kening, Akademi Changlan tidak diinginkan lagi. Pak Tua Ji melirik Mileye, nyawa itu penting. Lapangan menjadi sunyi. Meninggalkan. Tidak ada yang memikirkannya, karena mereka sudah menganggap tempat ini sebagai rumah. Termasuk Mileye juga. Melihat Mileye berempat tidak pergi, Pak Tua Ji menggelengkan kepalanya, jangan gunakan emosimu. Kalau tetap di sini, hanya akan berkorban sia-sia. Pergi, tinggalkan tempat ini dan berkultivasi dengan baik. Kalian semua adalah talenta terbaik dan akan memiliki masa depan yang baik. Bennett Mo memandang Pak Tua Ji. Pak Tua Ji, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak pergi? Pak Tua Ji berkata dengan suara rendah, seseorang harus tinggal untuk menyelesaikan masalah, bukan?
Atau kamu yang akan menyelesaikan masalah? Benetmo. Di samping, Mileye hendak berbicara, dan pada saat ini, paksaan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh gedung Changlan. Dengan munculnya paksaan ini, Mileye berempat tiba-tiba bagaikan ditekan oleh gunung. Mereka merasa sangat berat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Di dalam aula, Pak Tuaji berkata dengan lembut, "Datang begitu cepat. Ada lebih dari satu. Ini akan membunuh kita semua." Bersambung.